Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Mutia. Saya mahasiswi dari Universitas Teknologi Digital. Izinkan saya di sini untuk memaparkan materi tentang analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan yaitu alat untuk mengukur kinerja perusahaan berdasarkan data perbandingan yang ditulis dalam laporan keuangan seperti laporan neraca, laba rugi, dan arus kas dalam satu periode tertentu. Analisis rasio keuangan dikelompokkan menjadi 5 kategori. Yang pertama ada rasio likuiditas, yang kedua ada rasio manajemen aset, rasio manajemen utang, rasio profitabilitas, dan rasio nilai pasar. Nah, di pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang rasio likuiditas. Rasio likuiditas yaitu jenis rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial dalam jangka pendek. Rasio likuiditas ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada rasio lancar dan rasio cepat. Rasio lancar yaitu yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang, sedangkan rasio cepat yaitu yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban hutang. Oke, langsung saja kita ke pembahasan cara menghitung rasio likuiditas. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, rasio likuiditas dibagi menjadi 2, yaitu rasio lancar dan rasio cepat. Untuk rasio lancar, cara menghitungnya yaitu rasio cepat sama dengan aset lancar dibagi liabilitas lancar dengan rata-rata industri 4,3. Dan untuk rasio cepat, cara menghitungnya rasio cepat sama dengan aset lancar dikurangi persediaan dibagi liabilitas lancar dengan rata-rata industri 2,2. Untuk menghitung rasio lancar dan rasio cepat, datanya bisa kita lihat pada laporan posisi keuangan atau pada neraca. Baik, yang pertama, rasio lancar, kita ambil contoh di tahun 2019. Rasio lancar sama dengan aset lancar. Aset lancar bisa kita lihat di sini yaitu totalnya Rp26.230.000. Dibagi liabilitas lancar, kita lihat di sini liabilitas lancar pada tahun 2019 adalah Rp29.565.000. Maka kesimpulannya adalah karena rasionya di bawah 4,3, maka perusahaan dianggap tidak mampu membayar hutang dalam tempo 1 tahun. Oke, kita coba ke contoh yang kedua. Kita ambil di tahun 2020. Rasio lancar sama dengan aset lancar. Aset lancar pada tahun 2020 adalah sebesar Rp27.295.000 dibagi liabilitas lancar pada tahun 2020 sebesar Rp28.130.000. Maka hasilnya adalah 0,9. Dapat kita simpulkan bahwa karena rasionya di bawah 4,3, maka perusahaan dianggap tidak mampu membayar hutang dalam tempo 1 tahun. Selanjutnya, cara menghitung rasio cepat, kita ambil datanya di laporan posisi keuangan atau neraca. Contoh pertama, kita ambil di tahun 2019, rasio cepat sama dengan aset lancar dikurangi persediaan dibagi liabilitas lancar. Aset lancar pada tahun 2019 adalah Rp26.230.000 dikurangi persediaan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp3.850.000 dibagi liabilitas lancar pada tahun 2019 yaitu Rp29.565.000. Maka hasilnya adalah 0,7. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa karena rasionya di bawah 2,2, maka perusahaan dianggap tidak mampu membayar hutang dalam tempo waktu 1 tahun. Selanjutnya kita ambil contoh dari tahun 2020. Rasio cepat sama dengan aset lancarnya yaitu Rp27.295.000 dikurangi persediaan sebesar Rp4.360.000 dibagi liabilitas lancar sebesar Rp28.130.000. Maka hasilnya adalah 0,8. Maka kesimpulannya, karena rasionya di bawah 2,2, maka perusahaan dianggap tidak mampu membayar hutang dalam tempo waktu 1 tahun. Kemudian kategori analisis rasio kedua yaitu ada rasio manajemen aset yang terdiri dari rasio perputaran persediaan dengan rumus rasio perputaran persediaan sama dengan penjualan dibagi persediaan. Nah, jika pada perusahaan melebihi rata-rata industri yaitu 10,9, berarti perusahaan disebut efisien dalam menggunakan asetnya. Terus yang kedua ada jumlah hari penjualan belum tertagih. Jumlah hari penjualan belum tertagih sama dengan piutang dibagi rata-rata penjualan per hari dengan rata-rata industri 36 hari. Jika perusahaan melebihi 36 hari dalam membayar hutang, maka perusahaan dianggap kurang efisien dalam memanfaatkan asetnya. Yang ketiga, dalam rasio manajemen aset ada rasio perputaran tetap dengan rumus penjualan dibagi aset tetap neto. Jika rata-rata industri melebihi 2,8, maka perusahaan dianggap
efisien dalam menggunakan asetnya. Selanjutnya yang keempat, ada rasio perputaran aset dengan rumus penjualan dibagi total aset. Jika perusahaan melebihi rata-rata industri yaitu 1,8, maka perusahaan dianggap mampu dan efisien dalam menggunakan asetnya. Rasio selanjutnya ada rasio manajemen utang. Rasio manajemen utang dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada total utang terhadap total modal, yang rumusnya adalah total utang dibagi total modal atau sama dengan total utang dibagi total utang tambah ekuitas. Dengan rata-rata industri 38,4%. Maka jika rata-rata perusahaan di atas 38,4%, maka rasio manajemennya dianggap kurang baik. Lalu selanjutnya ada rasio times interest earned dengan rumus laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT dibagi biaya bunga. Dengan rata-rata industri 6,0. Maka jika perusahaan melebihi rata-rata industri 6,0, maka perusahaan dianggap efisien dalam memanfaatkan asetnya. Sekian pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.